Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nita Tenri Lulu Sutanto, salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan, dalam hal ini yaitu Bapak Muhammad Jamil SE MSI. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dan konsep dasar perencanaan pembangunan. Dan mungkin sedikit saya akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Adapun submaterinya yaitu yang pertama, hubungan antara perencanaan dan pembangunan, yang kedua yaitu pengertian perencanaan dan pembangunan, yang ketiga yaitu makna dan konsep pembangunan, yang keempat paradigma pembangunan, dan yang terakhir yaitu implikasi paradigma terhadap sistem perencanaan pembangunan. Langsung saja yaitu definisi perencanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya utusan atau yang tersedia. Adapun menurut Thames LCT pada tahun 1992 menyatakan bahwa perencanaan adalah proses berpikir dan sosial untuk menyelaraskan apa yang disimpulkan sebagai kemungkinan hasil dari situasi, mengingat tindakan, kebijakan, dan kekuatan lingkungan saat ini dengan apa yang dianggap sebagai hasil yang diinginkan yang membutuhkan tindakan dan kebijakan baru. Sedangkan menurut Friedman pada tahun 1987 menyatakan bahwa perencanaan adalah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Adapun menurut Conyers and Hills pada tahun 1994 menyatakan bahwa perencanaan ialah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk pada pembangunan. Pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Adapun dalam pengertian lain menyatakan bahwa pembangunan ialah upaya yang dilakukan oleh semua pihak melalui suatu proses yang secara bertahap untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita membahas mengenai konsep pembangunan. Adapun konsep pembangunan yang pertama yaitu pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Yang kedua yaitu evolusi atau penjuantahan kondisi mendasar atau tersembunyi, pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula, kemajuan bertahap dari awal, kondisi serba baik dan maju, dan yang terakhir yaitu kemajuan suatu hal produk atau sistem yang lebih baik. Selanjutnya kita membahas mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi ialah proses terhadap peningkatan pendapatan dalam jangka panjang. Ukurannya adalah GNP atau GDP ataupun GNP atau GDP per kapita. Adapun dalam pembahasannya yaitu yang pertama, pertumbuhan. Diukur dari kenaikan GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto, tapi tidak disertai penilaian ke perubahan struktur ekonomi. Yang kedua yaitu bagaimana kemiskinan, dan yang ketiga yaitu bagaimana kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Adapun nilai inti pembangunan yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Yang kedua yaitu peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Adapun yang terakhir yaitu perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.
Adapun tujuan dari pembangunan yaitu yang pertama kecukupan. Dalam hal ini yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu jati diri, dalam hal ini yaitu menjadi manusia seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan dari sikap menghamba atau kemampuan untuk memilih. Nah, adapun untuk tujuan lain yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan barang serta jasa. Hal ini bukan hanya berbicara tentang produksi, namun juga mengenai bagaimana proses memperluas distribusi barang dasar sebagai penunjang kehidupan serta makanan serta minuman, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan maupun perlindungan. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan menjadi salah satu jalan untuk menjadi lebih sejahtera. Selain itu, untuk pendidikan yang lebih baik serta penyediaan yang lebih banyak dalam pekerjaan merupakan sebuah tujuan yang penting lainnya. Pembangunan juga perlu perhatian yang lebih besar pada nilai budaya serta manusia. Jadi, sifat sejahtera di sini tidak hanya untuk mengambil dimensi material, namun juga imaterial. Yang ketiga yaitu mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. Individu serta negara perlu bebas dari perbudakan, ketidaktahuan, maupun kesengsaraan. Peningkatan angka rata-rata harapan hidup merupakan sebuah contoh hasil dari pembangunan ekonomi. Jadi, salah satu contoh peningkatan ekonomi ya. Adapun pengukuran pembangunan yang pertama yaitu indikator ekonomi. Dalam hal ini yaitu pendapatan per kapita yang diukur dari kenaikan GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto dengan disertai penilaian kepada perubahan struktur ekonomi. Yang kedua yaitu indikator sosial. Dalam hal ini yaitu pembangunan manusianya. Jadi peningkatannya diukur dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa pengukuran pembangunan diukur melalui menggunakan yaitu yang pertama pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita. Jadi ukurannya ini ukuran dari pengukuran pembangunan itu yang pertama pendapatan rata-rata dari masyarakatnya, yang kedua yaitu distribusi pendapatan, yang ketiga yaitu kualitas kehidupan, yang keempat yaitu kerusakan lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial dan keberlanjutan. Sedikit saya akan membahas mengenai indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang sudah digunakan oleh banyak negara, meliputi yang pertama yaitu struktur ekonomi. Sebagai contoh, misalkan pergeseran dari sektor pertanian yang berubah menjadi sektor industri. Yang kedua yaitu pendapatan per kapitanya. Perekonomian yang dikatakan stabil akan berdampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan naiknya dari pendapatan per kapita ini menjamin akan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusianya atau dalam hal ini yaitu IPM. IPM ini dapat dilihat dari umur panjang maupun pengetahuan hidup serta standar hidup yang layak. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi akan keberhasilan dari sebuah pembangunan ekonomi, yaitu dari faktor ekonomi serta non-ekonomi. Faktor ekonomi yang meliputi yaitu yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, keahlian, serta kewirausahaan. Faktor ekonomi tersebut bisa mendorong akan ketersediaan bahan baku hingga dalam proses pengelolaan yang menjadi produk-produk berkualitas. Sementara itu, pada faktor non-ekonomi mencakup kondisi politik, sosial budaya, kelembagaan, serta sistem yang berlaku pada masyarakat. Walaupun tidak berhubungan dengan sumber daya keahlian, faktor non-ekonomi tentu bisa sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Sedikit saya akan membahas mengenai perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Jadi menurut saya yaitu pertumbuhan suatu negara bisa dikatakan tumbuh jika PDB atau produk domestik bruto pada negara tersebut tumbuh dari periode atau tahun sebelumnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses dalam meningkatkan atau menumbuhkan PDB tersebut, atau dalam artian lain bahwa pertumbuhan ini adalah output yang dihasilkan oleh pembangunan yang dilakukan. Perencanaan sumber daya manusia ialah bagaimana kita mengestimasi secara sistematik permintaan atau dalam hal ini yaitu kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan pembangunan atau dalam hal ini yaitu hybrid approach merupakan kombinasi elemen mekanisme dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.
dicapai persembangan yang realistis besarnya terhadap target IPM, dan juga perencanaan pembangunan manusia ini merupakan kerangka perencanaan yang luas atau fleksibel dibandingkan dengan pendekatan pertama dan kedua. Kenapa sih harus ada perencanaan SDM atau kenapa sih harus ada perencanaan sumber daya manusia? Karena perencanaan akan membantu kita untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara lebih efisien dan juga lebih efektif. Kenapa sih harus ada perencanaan sumber daya manusia? Karena di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu dimulai dari individu itu masing-masing. Sumber daya manusia diyakini sebagai salah satu penentu utama dari keberhasilan suatu bangsa atau negara. Sumber daya manusia yang melimpah belum tentu mendukung terhadap pembangunan suatu negara apabila tidak disertai dengan pengembangan dari segi kualitas. Untuk itulah diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan terhadap sumber daya manusia. Aspek utama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah aspek ketenagakerjaan. Seiring dengan perkembangannya produk domestik bruto Indonesia, maka perkembangan penyerapan tenaga kerja juga kembali meningkatkan pasca krisis ekonomi. Meskipun tidak sebesar sebelumnya terjadi krisis ekonomi, meskipun tidak sebesar sebelumnya pada terjadinya krisis ekonomi. Pendidikan diyakini sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator pendidikan seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dalam bidang kesehatan, Indonesia juga telah cukup banyak melakukan usaha yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang bertambah. Penyediaan infrastruktur termasuk infrastruktur kesehatan sampai ke tingkat pedesaan dan penemuan vaksin baru dibuktikan dengan semakin baiknya angka harapan hidup dan juga rendahnya angka kematian bayi maupun balita di Indonesia. Adapun ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu perencanaan terhadap kependudukan, yang kedua yaitu perencanaan terhadap ketenagakerjaan, dan yang ketiga yaitu masalah kemiskinan yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan dan juga kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa isu-isu penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang memerlukan perencanaan atau strategi penyelesaiannya yang antara lain yaitu yang pertama, masalah kependudukan atau demografik, dividen, dan persebaran penduduk. Yang kedua yaitu pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang menurun, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan, indeks pembangunan manusia yang masih relatif rendah dan timpang antar daerah, kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum yang rendah, dan yang terakhir yaitu kemiskinan perdesaan dan ketimpangan antara provinsi. Adapun tujuan inti dari pembangunan manusia ini atau top-down approach yaitu pendekatan ini bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah, kabupaten, atau kota. Berangkat dari target tersebut, kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD. Rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan sumber daya manusia harusnya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan misal pada perusahaan saat ini maupun pada masa depan. Pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Mungkin di sini saya memberikan sedikit contoh mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia pada mungkin dalam suatu perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baik secara makro maupun secara mikro.
pengembangan sumber daya manusia secara makro itu penting sekali dalam rangkai mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara makro ini bertumpu pada pengertian bahwa pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam yang ada, atau setidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara tepat digunakan, karena SDM yang telah dikembangkan sedemikian rupa akan memiliki skill yang cukup untuk memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan. Adapun secara mikro, yaitu pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada pengoptimalan hasil kerja yang maksimal dalam suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini yang sempat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.